Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Halo Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan memaparkan modul 3.1 demonstrasi konstekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Saya Yanti Armayani, CGP Angkatan 9, Kabupaten Mojokerto. Perkenalkan, berikut adalah fasilitator saya, yaitu Ibu Yuni Purwanti, MPD, dan pengajar praktik Ibu Yunita Septin, SPD. Pada tujuan pembelajaran kali ini, yaitu CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan sekolah atau lingkungan lain. Berikut adalah panduan pertanyaan wawancara. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Pertanyaan selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Lalu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Lalu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pertanyaan terakhir yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Berikut adalah narasumber pertama yaitu Bapak Muhammad Kusyanto, SPD, selaku Kepala Sekolah SDN Baresi 2, Kecamatan Ngoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. Saya di sini sebagai CGP Angkatan 9 mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait tentang praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Semua bersedia, Pak. Terima kasih Pak. Pertama saya akan mengajukan pertanyaan untuk selama ini Bapak sudah menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Ya, terima kasih Bu Yanti yang selama ini mewawancarai saya tentang masalah kasus. Selama saya mendapat kepala sekolah ini selama 3 tahun, ada beberapa kasus dan ada kasus yang ringan, sedang maupun berat. Hal yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi dengan melakukan yang pertama itu dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi. Kemudian saya akan mencari tahu kebenarannya. Setelah itu saya memetakan apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau kehidupan moral. Jika kasus tersebut tidak melanggar moral atau hukum yang berlaku, berarti merupakan dilema etika. Dan sebaliknya, jika kasus tersebut melanggar moral atau hukum, maka itu adalah rujukan moral. Itu yang masalah dua kasus itu. Untuk pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, untuk menentukan kasus tadi memang ada beberapa kasus yang sangat perlu ditimbang matang mana yang paling benar dan mana yang keputusan saya ambil harus menguntungkan orang banyak. Jadi selama ini saya melakukan identifikasi kasus itu dari berbagai sudut pandang. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur bagaimana yang Bapak ambil dalam melakukan atau mengambil keputusan kebijakan moral Bapak? Iya. Ada beberapa langkah yang saya lakukan, yaitu satu, menentukan penyebab masalah dulu. Jadi penyebab saya cari masalah dulu, kemudian menentukan siapa yang terlibat, lalu berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis dulu, kemudian menentukan solusinya, penyesuaian dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta tetap mengedepankan kepentingan umum dan bermanfaat bagi orang banyak. Untuk selanjutnya, tantangan apa yang Bapak alami selama ini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, memang ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Yang jelas, keputusan saya ambil harus menguntungkan dari kedua pihak. Apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal penyelesaiannya? Memang ada beberapa kasus yang perlu saya diskusikan hari ini, ada beberapa kasus yang perlu saya bimbingkan sama warga sekolah. Untuk menyelesaikan masalah yang ringan, biasanya saya putuskan sendiri. Kemudian jika masalah itu berat, maka langkah-langkah yang saya jelaskan di atas tadi. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, memang ada beberapa faktor dalam mengambil keputusan. Saya selalu mengajak warga sekolah yang mempunyai kedekatan dengan orang yang mengalami permasalahan, jadi banyak yang membantu atau yang mencarikan solusinya. Dari semua hal yang disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang Bapak ambil dari praktek pengambilan keputusan dilema etika? Iya, ada beberapa pelajaran saya ambil, yaitu diantaranya adalah pelajaran yang saya ambil, saya menjadi lebih bijaksana untuk memimpin di sekolah ini dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk menjadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat. Terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatannya berdiskusi tentang masalah dilema etika. Iya, sama-sama. Mohon bantuan untuk kedepannya di sini saya Bapak. Mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Monali SPD selaku Kepala Sekolah SDN Sawan, Kecamatan Mojosari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak Monali, saya mengganggu waktunya sebentar. Saya selaku CGP Angkatan 9 diberikan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait tentang kebijakan dan nilai-nilai sosial. Apakah Bapak bersedia dan punya waktu hari ini Pak? Ya, silakan.
mau bertanya penjelasan beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Pak W. Nomor satu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang serupa seperti rujukan moral dan dilema etika? Selama ini saya menjabat sebagai kepala sekolah. Hal yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti itu dengan melakukan pengawasan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi. Kemudian saya akan mencari tahu kebenarannya. Setelah itu baru saya melakukan apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau yang rujukan moral. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebijakan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian setelah saya verifikasi, identifikasi, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan yang saya ambil harus menguntungkan banyak orang. Kemudian setelah mengidentifikasi langkah-langkah apa yang Bapak ambil selama ini? Adapun langkah-langkah yang saya lakukan yaitu menentukan penyebab masalah tersebut, kemudian menentukan siapa yang terlibat, lalu berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis, kemudian menentukan solusinya, kemudian menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta tetap mengedepankan kepentingan umum yang bermanfaat bagi banyak orang. Selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap sebagai tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Yang jelas keputusan yang diambil harus mengutamakan kedua belah pihak. Apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, seperti membuat jadwal untuk penyelesaiannya, lalu bentuk prosedurnya seperti apa, begitu Pak? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang saya jelaskan tadi. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan saya selalu mengajak warga sekolah, juga mempunyai kedekatan dengan orang-orang yang mengalami masalah, kemudian jadi banyak yang membantu dalam mencari solusi. Iya, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak ambil dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Pelajaran yang dapat saya ambil yaitu saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisa sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat. Terima kasih ya Pak Munali. Terima kasih sekali jawaban-jawaban yang Bapak berikan membantu saya dalam melengkapi tugas TGP Angkatan 9 ini. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.